Kamila Zakia Tuniswa, absen 13, saya sebagai editor. Saya Dita Jahaningrum, absen 16, saya sebagai narator. Saya biasa Farah Zara, absen 11 sebagai kameramen. Saya Almasna Turiskiana, nomor absen 7 sebagai penulis skrip. Semarang Zoo yang berdiri sejak tahun 1933 di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo nomor 1 Semarang, Jawa Tengah, memiliki luas sekitar 23,5 hektar. Kebun binatang ini menjadi destinasi populer yang menyajikan pengalaman edukatif dan rekreatif. Dengan koleksi lebih dari 350 spesies satwa seperti gajah, singa, harimau, orangutan, komodo, dan burung unta, pengunjung dapat melihat keanekaragaman hayati dalam habitat yang menyerupai aslinya. Selain edukasi satwa, Semarang Zoo juga menawarkan fasilitas rekreasi seperti taman bermain dan area piknik, menjadikannya tempat ideal untuk wisata keluarga. Morfologi kakatua kecil jambul kuning atau kakatua jambul kuning, Cacatwa sulfurea, adalah berukuran sedang dengan panjang sekitar 35 cm, berparuh hitam, kulit di sekitar matanya berwarna kebiruan dan kakinya berwarna abu-abu. Morfologi burung yang berukuran besar, dengan panjang, dari kepala hingga ujung ekor, sekitar 70 hingga 80 cm, dengan berat sekitar 100-1500 gram, sayap dan ekornya panjang, sehingga burung ini tampak sangat besar bila mana terbang dengan rentang sayap sekitar 148 hingga 182 cm. Morfologi Pavomuticus adalah salah satu burung dari 3 spesies merak. Bulu-bulunya berwarna hijau keemasan. Burung jantan dewasa berukuran sangat besar, panjangnya dapat mencapai 300 cm, dengan penutup ekor yang sangat panjang. Domba Texel, Dorper, Suffolk. Morfologi domba bulu memiliki bulu yang tebal dan keriting yang sering disebut wol. Bulu ini tumbuh menutupi seluruh tubuhnya. Domba jantan memiliki tanduk yang besar dan melingkar, sedangkan betina umumnya tidak bertanduk atau memiliki tanduk yang sangat kecil. Owa Hylobathidae. Morfologi owa bertubuh sedang, panjang kepala dan tubuh hewan jantan dewasa antara 462 hingga 475 mm. Berat hewan jantan 4,9 hingga 5,6 kg. Dan betinanya 6,1 hingga 6,8 kg. Oke Kak, sebelumnya dengan kakak siapa? Perkenalkan, saya Ibnu dari marketingnya Semarang Zoo. Saya di sini akan mewawancarai kakaknya. Apa kegiatan edukasi atau atraksi yang biasanya disediakan untuk pengunjung? Edukasi atraksi, kalau yang pertama edukasi dulu, itu ada edukasi keeper talk namanya. Jadi keeper di sini kan namanya keeper, animal keeper. Jadi yang pegang satwa itu namanya animal keeper. Nah, dia itu yang nanti kalau ada pengunjung dikenalin ini satwanya siapa, ada namanya juga, namanya siapa, makannya apa, berapa bulan sekali, berapa minggu sekali. Itu yang kedua ada animal show. Nah, kalau animal show itu seperti pertunjukan, jadi nanti tetap ada edukasinya, tapi nanti di pertunjukan ada triknya, ada interaksinya juga. Di mana lokasi kandang satwa yang paling sering dikunjungi pengunjung? Kalau yang sering pastinya setiap kandang itu pasti selalu dikunjungin, karena kan ini kan satu arah ya, pastinya mereka semua yang masuk pasti lewatnya. Cuman kalau yang sering buat stay foto-foto itu di Aves Garden. Aves itu burung, nah, unggas. Nah, itu ada dua, yang satunya Aves Garden, yang satunya itu yang dom aviary, itu yang burungnya dilepas gitu. Dan yang kapan waktu paling ramai pengunjung datang, hari biasa atau hari libur? Kalau pengunjung rame bisa semuanya, bisa hari biasa bersama hari libur. Kalau hari biasa itu bisa di semester 2. Nah, yang adik-adik teman-teman sekalian mungkin yang outing kelas, terutama adik-adik SD ya, SD TK itu. Terus yang paling rame banget itu kelas event.
Natal dan Tahun Baru sama Idul Fitri. Nah, gitu. Siapa pengunjung yang paling sering datang? Keluarga, sekolah, wisatawan luar kota? Kalau yang paling sering pastinya mungkin keluarga, cuman kalau yang memang itu orangnya banyak, nah itu sekolah pasti. Ya, mereka repeat order setiap tahun mesti ke sini. Mengapa beberapa satwa perlu ditempatkan di kandang khusus? Nah, karena satwa itu ada, kalau di sini namanya animal welfare. Ya, itu istilahnya animal welfare itu bagaimana satwa itu nyaman dalam kehidupannya. Termasuk kita, kayak kita juga kan. Hanya rumahnya kita harus nyaman, bersih, maamnya harus tercukupi, keamanannya juga tercukupi seperti di habitat aslinya. Seperti itu. Bagaimana pihak pengelola menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung? Kalau keamanan pastinya kita menyediakan pusat informasi yang pasti yang pertama kan. Karena ketika orang nggak tahu tempat baru kan, misalnya pertama kali berkunjung pasti yang dicarikan informasi. Nah itu kita sediakan pusat informasi. Nah kalau ada apa-apa langsung ke pusat informasi, nanti bisa kita sampaikan ke security. Nah nanti bisa security ataupun teman-teman karyawan yang memang nanti bisa membantu. Kemudian kalau yang untuk kenyamanan masing-masing, kita selalu mengutamakan kenyamanan. Nah seperti halnya mengimbau untuk teman-teman pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah atau benda apapun dalam kandang satwa, memberi makan satwa sembarangan seperti itu. Karena nanti kalau memang itu ditaati, itu pastinya nanti pengunjung yang lain juga ikutan untuk nyaman gitu. Udah? Ya, terima kasih Kak untuk waktu luangnya. Ya, sama-sama. Ya mari. Ya. Ibu mau bertanya, apa jenis makanan atau minuman cendera mata yang paling banyak diminati pengunjung di sini? Minuman teh pucuk, nipis madu, sama nataku. Makanannya biasanya ya kayak mie ayam, bakso, soto, atau pop mie. Ya, ya udah Bu, terima kasih ya. Ya. Apa kesan pertama berada di Semarang Zoo? Kesan pertamanya apa ya, Mbak ya? Sepi. Terus hewan-hewannya nggak lengkap. Sama apa ya? Gajah. Ya panas sih, makanya hari biasa pada tutup, jadinya susah kalau mau berhenti tukar voucher tertentu, gitu aja.